Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Lama tidak jumpa ya guys ya. Di video kali ini saya akan membalas request dari teman kita di komentar YouTube. Kebetulan abang itu tanya, Bang, kelebihan Big Bear apa dibanding yang sudah ada di kos bawaan KSOS ya? Maksudnya ini kelebihan Big Bear store-nya ya. Contoh di sini teman-teman di App Store di KSOS. Kita loading dulu sebentar ya. Jadi di sini ada beberapa store yang saya pasang, yaitu dari store bawaan, kemudian dari Big Bear, Linux server, full store, kemudiannya Jazzedar, KSOS Aptor Edge, dan juga App Store Play ya di sini ya. Sudah kelihatan. Nah, jadi saya jelaskan secara singkat dulu bagi teman-teman yang baru di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman kalian agar tutorial yang saya share atau berikan ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa join member di channel ini agar dapat prioritas dan juga dapat video sebelum rilis di publik ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu teman-teman jika baru menggunakan KSOS ya. Jika teman-teman tidak tahu, KSOS merupakan sebuah personal cloud OS yang dibuat untuk mempermudah kalian berkomunikasi secara gratis, yaitu dan juga bisa menyampaikan personal cloud experience lewat Docker ekosistemnya. Jadi KSOS ini dideploy menggunakan OS yang ekosistemnya menggunakan itu Docker ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada personal cloud reimagined ya, atau istilahnya personal cloud atau cloud pribadi, seperti itu. Kemudian di sini ada future. Nah, ini tampilan KSOS dari berbagai platform, dari desktop, laptop, kemudian dari mobile. Nah, kemudian di sini ada beberapa keterangan, yaitu discover amazing self-hosted apps ya. Jadi di samping juga sebagai platform cloud OS, kemudian menggunakan ekosistem Docker, KSOS juga merupakan self-hosted apps ya. Contoh di sini ada beberapa kategori kayak AdGuard Home untuk privacy center. Kemudian di sini ada productivity, contoh ada Lazy Brain apa ini, lupa saya. Kemudian ada DuckDNS, Nginx, kemudian yang ini itu Nextcloud, yang ini file browser, kemudian yang ini ada Synctic. Di bawah untuk entertainment ada Photoprism, Plex, Jellyfin, MB, kemudian ada apa ini, lupa saya, kemudian ada Sub ya, seperti itu. Kemudian untuk KSOS ini teman-teman running di atas OS Linux ya, biasanya Linux boleh, kemudian mau pakai OS lain juga boleh. Namun yang saya sarankan untuk KSOS ini running di atas Linux, contoh mau pakai Debian, Ubuntu, kemudian Arch dan lain-lain, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan ya, seperti itu. Kemudian untuk connect di berbagai device ya, atau multi device, ini sangat-sangat mudah ya jika teman-teman menggunakan KSOS ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada akses server anytime dan anywhere. Di sini untuk teman-teman aksesnya banyak ya, contoh mau dari lokal, kemudian dari luar lokal juga bisa ya, sudah teman-teman bisa tonton di channel ini. Nah, untuk proses instalasinya KSOS itu cukup mudah teman-teman. Untuk app-nya masuk ke App Store ya, seperti biasa yang saya buat di channel saya. Ini masih tampilan yang lama ya, 2022. Namun untuk sekarang sudah dimodernisasi untuk tampilannya. Kemudian fleksibel dashboard ya, untuk teman-teman kustomisasi banyak. Kemudian discover untuk new apps, jadi banyak aplikasi-aplikasi yang baru, teman-teman bisa cek saja di App Store. Kemudian di lain-lainnya juga mau pakai App Store eksternal yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian di sini command line interface ya. Jadi teman-teman bisa akses SSH atau SSH via KSOS ini tanpa perlu connect lewat menggunakan CMD atau menggunakan putih ya, seperti itu. Jadi jika teman-teman mengakses server teman-teman dari luar, cukup lewat dashboard dari KSOS. Kemudian untuk manage file juga lebih mudah. Kemudian share file across the network, jadi kayak share untuk file tidak perlu setting smb.conf, cukup klik kanan di share. Kemudian protect your family, ini nanti saya akan bahas menggunakan Tailscale dan Frigate ya kalau nggak salah. Jadi saya belum punya device untuk CCTV yang menggunakan NVR bukan DVR, agar bisa terkoneksi dengan KSOS ini sendiri. Kemudian ada Freely Hard Disk, jadi bisa di mount jika teman-teman menggunakan KSOS lewat USB bisa, kemudian SATA juga bisa.
Jika teman-teman menggunakan Zima OS atau yang satunya yang Zima OS, teman-teman bisa nambah space juga di lewat SATA dan juga lewat USB. Kemudian untuk kelebihan Zima OS, untuk tampilan dashboard di disknya itu lebih prefer ya, nanti mungkin akan saya bahas di sekolah ya. Nah, kemudian di sini ada simple, elegan, and easy to use, jadi sangat-sangat mudah digunakan teman-teman. Ketimbang pakai CLI seperti ini, Docker Compose.app, kemudian Docker exec seperti itu, teman-teman cukup tinggal pakai dashboard yang seperti di sebelah kiri ini atau seperti CasaOS biasanya. Nah, kemudian di sini juga banyak apps yang baru-baru, kayak ada Tautuli, kemudian LiDAR, JEDAR, Jacket, Duplicati, Calibre Web, DuckDNS, kemudian Unify Controller. Nah, ini sub NZBD yang tadi ya, kemudian NZGate, kemudian Jellyfin ya, ini store-store yang official yang CasaOS keluarkan. Nah, kita masuk ke pembahasan yaitu di Big Bear CasaOS. Teman-teman tinggal cari saja Big Bear CasaOS ini. Nah, ini dia untuk GitHub repository-nya, dan ini Big Bear CasaOS untuk community-nya ya. Nah, jadi teman-teman perbedaannya yaitu hanya pada saat store asli atau bawaan itu tidak update di CasaOS Big Bear ini akan sering update ya. Contoh di sini ada 6 hari yang lalu, 12 hari yang lalu, beberapa update yang memang jarang terjadi atau jarang ada ya di store-store seperti biasa ya. Contoh kayak store bawaannya seperti itu ya. Kemudian untuk perbedaannya juga nanti ada beberapa apps yang memang tidak ada di store bawaan. Contoh kayak kemarin itu ada image yang kios, kemudian ada Photo Prism, dan ada Samba juga. Untuk Samba itu ada di App Store Play yang Chinese ya. Teman-teman cukup ke More Apps saja. Ke More. Nah, kemudian nanti di sini ada beberapa third party app store list yang dikeluarkan atau yang diizinkan atau yang disetujui oleh CasaOS ya. Meskipun di sini ada catatan untuk CasaOS mengizinkan Anda untuk eksplorasi dan install PPS from third party store seperti itu. Kemudian ini sangat penting katanya untuk exercise caution and review permission users ya. Jadi teman-teman bisa prefer, jadi jika teman-teman lebih proper atau lebih secure atau lebih insecure ke namanya security, teman-teman bisa ikuti cara ini atau perhatikan ini. Contoh untuk permission, mau pakai permission berapa, kayak PGID, PUID, mau pakai berapa monggo ya, jadi sesuaikan. Kemudian CasaOS Take Responsibility, jadi intinya CasaOS tidak bertanggung jawab jika store dari pihak ketiga ini atau Docker Compose yang teman-teman install via eksternal itu, jika ada masalah maka CasaOS tidak bertanggung jawab ya, intinya seperti itu. Nah, di sini ada banyak, teman-teman bisa on this page lihat ada 9 ya. Jadi ada generatif AI. Nah, di sini ada keterangannya, teman-teman bisa baca saja. Di sini dari Workbench untuk third party app store, offers collection and apps tools yang ready to use ya. Di sini teman-teman tinggal tambah saja. Di sini dari JSDS generatif AI. Jadi biasanya ini nanti akan banyak lebih untuk store-nya itu biasanya banyak AI. Nah, di sini juga ada Pentest Docker App Store ya. Pentest ini kemarin belum saya pasang, jadi nanti mungkin. Kemudian TMC, kemudian dari Big Bear CasaOS. Nah, untuk Big Bear CasaOS sekarang sudah jadi defaultnya. Maksudnya teman-teman jika tidak tambah sendiri, untuk App Store bawaan itu ada 2 dari store-nya. Teman-teman cek saja di sini. Ada 2, ada by community seperti ini. Kita cek dulu. Nah, ini dari community, jadi di bawah tidak ada embel-embel yang aneh. Kemudian by official dulu, yang biasanya by official ini bawaan dari CasaOS. Contoh ada Jenkins, kemudian ada OpenSpeedTest, Benchcraft. Nah, ini YouTube Media Manager, kemudian ada WebDAV, ada TTY Bridge, ada RetroArch dan lain-lain. Kemudian jika teman-teman pakai community atau by CasaOS atau community, teman-teman di sini biasanya akan cukup banyak opsinya ya kalau pakai by community seperti ini.
ya. Seperti ini contoh kayak AdGuard. Kemudian kenapa saya sarankan menggunakan CasaOS. Jadi jika menggunakan CasaOS by Big Bear ini atau repositorinya, teman-teman bisa cek saja di community ini. Saya sudah join kemarin, udah lama sih aslinya. Cuma di sini ada beberapa update, contoh kayak image remove from the Big Bear store CasaOS. Teman-teman bisa baca saja di sini ada apa atau ada sesuatu yang terjadi. Ada di sini. Hello, image still here, katanya Dragonfire ini pemilik dari community Big Bear Tech World ini ya. Di sini image is still there. We just tested, I can make sure you have Big Bear CasaOS install, katanya. Jadi di sini katanya image-nya masih ada ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada beberapa kasus atau mungkin ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa ajukan di sini ya. Seperti itu. Di sini banyak ya update-nya. Contoh untuk 19 hari yang lalu ada Upsuggestion OmniTools. Nanti tools atau contoh kayak teman-teman mau request make bottom, contoh ya. Ini contoh saja, mau request make bottom di CasaOS store-nya biar ada, jadi tidak perlu install dari repository eksternal, kemudian cari di Docker Hub, habis itu di Decompress dan lain-lain. Teman-teman request saja di sini, nanti sama autornya atau Dragonfire 11 ini yang gambar ini, teman-teman akan di pull image atau requestnya di GitHub. Habis itu nanti akan diproses sama mereka dan akan masuk di store CasaOS ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu nanti harus pakai custom install, kemudian import Docker Compose, habis itu cari dulu di Docker Hub dan lain-lain ya. Seperti itu. Hanya saja mungkin proses request akan ada testing dan lain-lain ya, biasanya seperti itu, tergantung dari Big Bear-nya ini sendiri ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja perbedaan umumnya, hanya saja untuk update-nya. Kemudian untuk beberapa store list aplikasinya itu lebih banyak ya, seperti itu. Sisanya sama ya, namanya juga store, pembuatnya juga sama, jadi tidak terlalu banyak pembeda ya. Mungkin seperti itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Join juga di channel YouTube ini karena insyaallah akan bermanfaat, dan juga share ke teman kalian agar informasi yang saya berikan itu bermanfaat. Terima kasih, bye bye.